Halo guys, kembali lagi sama aku Syafira Nadita. Hari ini aku bakal donor darah loh. Sebenarnya tahun kemarin aku udah diajak donor darah sama kakakku, tapi waktu itu aku masih 16 tahun. Berhubung sekarang udah 17 tahun, aku mau donor darah sambil ngevlog. Karena ini pertama kalinya aku donor darah, aku agak deg-degan sih guys. Tapi tenang aja, karena di sini aku nggak sendirian. Aku ditemani sama kakakku, Kak Adis. Halo guys. Kak Adis ini udah jadi pendonor darah rutin dari tahun 2019 loh. Oh ya kak, aku mau interview dikit nih. Menurut kakak, donor darah itu sakit nggak sih kak? Kalau menurut aku sih nggak sakit ya, cuman mungkin agak kaget aja pas jarumnya dimasukin. Oh gitu ya kak. Terus apa aja sih kak yang harus kita siapin? Nah, kalau kita mau donor darah itu, yang pertama yang harus kita siapin, tidur kita itu harus cukup, jadi kita nggak boleh begadang. Kedua, hidrasi dalam tubuh kita juga harus cukup. Dan yang ketiga, kita jangan lupa olahraga yang rutin dan dibarengin sama makan makanan yang mengandung zat besi. Oke deh kak, ya udah kita mau siap-siap dulu ya. Oke, sekarang kita udah ada di mobil nih. Yuk kak, sebelum berangkat, jawab pertanyaanku dulu ya. Proses donor darah itu berapa lama sih kak? Terus rentang waktu dari donor darah hari ini ke donor darah hari berikutnya itu berapa lama sih? Waktu donor darah itu cuma 8-10 menit. Nah, kalau sesuai aturan donor darah, rentang waktunya itu 62 hari. Tuh guys, denger ya, proses donor darah itu ternyata sebentar. Terus rentang waktunya itu juga lama kok. Oh ya kak, menurut kakak manfaat donor darah itu apa aja sih kak? Manfaat donor darah kalau dijelasin secara detail emang banyak banget. Tapi kalau aku sih yang simpel aja ya. Pertama, kita bisa panjang umur. Kedua, mulai bikin wajah kita tampak segar. Ketiga, mental kita juga dapat kebahagiaan tersendiri loh. Karena dengan kita donor darah, kita bisa ngebantu orang yang sedang membutuhkan darah. Jadi kita bisa bahagia. Wow, ternyata bisa panjang umur ya kak. Oke, kalau gitu kita mau on the way dulu ya. Sampai ketemu di sana. Oke, sekarang kita udah ada di depan rumah registrasinya nih. Nah, kalau kita udah jadi pendonor darah rutin kayak kakakku, kita tinggal nunjukin kartunya aja. Tapi karena aku baru pertama kali, jadi harus ngisi form dulu guys. Tuh lihat posternya, kalau kita donor darah, kita itu bisa tahu apakah kita punya penyakit serius atau enggak. Karena tiap kali kita mau donor darah, prosedur standarnya adalah pemeriksaan darah. Jadi kita bisa tahu kita punya penyakit serius atau tidak. Oke, sekarang kita mau cek kesehatan dulu ya. Let's go! Di ruang cek kesehatan, kita harus memenuhi syarat-syarat sebelum melakukan donor darah. Tekanan darah harus berada di angka 100 hingga 170 untuk sistolik dan 70 hingga 100 untuk diastolik. Denyut nadi harus sekitar 50 hingga 100 kali per menit. Suhu tubuh 36,6 hingga 37,5 derajat Celcius. Usia 17 hingga 65 tahun. Kadar hemoglobin 12,5 hingga 17 gram per desiliter. Terakhir, berat badan minimal 45 kg. Gimana nih rasanya mau donor darah? Deg-degan sih kak. Udah, nyantai aja. Kalau kamu takut sama jarumnya, ya jarumnya nggak usah diliatin. Oke. Nah, di sini nih proses pengambilan darahnya. Tadi aku udah masuk duluan, sekarang gantian tinggal ada aku yang lagi proses. Sekarang kita lagi di ruang konsumsi guys. Dulu sebelum pandemi, kita ditraktir pagi buat makan apa aja yang ada di menu secara gratis. Berhubung sekarang pandemi, jadi kita cuma dikasih bungkusan yang isinya mie instan, susu UHT, biskuit, sama jus kemasan. Nah, di sini juga ada poster yang ngasih tahu kalau donor darah bikin jantung kita sehat karena memperlancar aliran darah dan mencegah penyumbatan arteri. Yo guys, jadi aku udah berhasil ngedonorin darah aku nih tanpa dipungut biaya lagi. Ayo, tunggu apa lagi? Jangan takut donor darah guys. Nah, jadi kalian jangan berpikiran, wah darahku diambil nih, harusnya PMI bayar. Jangan gitu ya guys, kan kita donor darah itu sukarela. Oh iya, buat kalian yang penyintas corona dan udah sembuh, darah kalian itu dibutuhin banget loh, karena sistem imun di darah kalian itu udah terbentuk. Oke, segini dulu ya vlog kita hari ini. Makasih ya guys yang udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah!